Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1.4.A.9. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Setiawati CGP Angkatan 7 dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Tugas 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4 budaya positif terdiri dari dua bagian. Yang pertama, keyakinan kelas menciptakan budaya positif di sekolah. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di TKIT Al-Fitrah. Saya didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Muhammad Gusti dan pengajar praktik Ibu Tri Eliawati. Latar belakang budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif yang merupakan wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofis Hajar Dewantoro. Latar belakang selanjutnya, salah satu langkah untuk mewujudkan disiplin positif adalah membuat keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas tercermin setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas yang dapat menentukan terwujudnya sebuah lingkungan positif. Perilaku atau tindakan warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Oleh karena itu, diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Tujuan yang pertama, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati secara bersama-sama. Yang keempat, menumbuhkan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Yang selanjutnya, menumbuhkan budi pekerti yang baik. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, murid mampu menunjukkan perilaku sesuai keyakinan kelas. Yang ketiga, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif. Yang keempat, terwujudnya harmonisasi hubungan antara murid dengan murid dan guru dengan murid. Lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama yaitu perencanaan. Di dalamnya ada tahapan. Yang pertama yaitu membuat rancangan tindakan kegiatan aksi nyata. Yang kedua, menyampaikan rencana kegiatan serta minta izin kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada rekan sejawat dan warga sekolah lainnya. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu sarana prasarana yang berhubungan dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Lini masa tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan yaitu pertama,
Guru memberikan penjelasan kepada murid tentang keyakinan kelas. Yang kedua, guru mengajak diskusi murid tentang gambaran kelas yang diinginkan. Yang ketiga, guru menerima curah pendapat dari murid. Yang selanjutnya, guru dan murid menyepakati keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Guru dan murid mengecap dengan jari keyakinan kelas sebagai tanda disetujui dan diberlakukannya keyakinan kelas tersebut. Guru memasang keyakinan kelas dalam kelas. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari semua warga sekolah, termasuk di dalamnya kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Dukungan dari orang tua atau wali murid, sarana dan prasarana dalam menjalankan disiplin positif, yaitu keyakinan kelas. Hasil aksi nyata. Kegiatan aksi nyata ini diharapkan mampu membangun keyakinan kelas yang menjadikan murid merasa percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Karena dalam hal ini, murid merasa menjadi bagian dari penentuan atau pengambilan keputusan dalam menyusun keyakinan kelas. Rekan guru yang ada dalam satu lembaga diharapkan juga antusias dan termotivasi untuk membuat keyakinan kelas yang berpihak kepada murid agar terwujud budaya positif di sekolah kami. Pembelajaran dan tantangan. Yang pertama yaitu pembelajaran yang didapatkan dari aksi nyata ini bahwa budaya positif sekolah dimulai dari budaya positif yang diterapkan di dalam kelas. Budaya positif di dalam kelas dapat dimulai dengan membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu tantangan. Yang pertama, perbedaan karakteristik murid yang beragam karena murid mempunyai latar belakang yang beragam pula. Yang kedua, proses adaptasi dari budaya lama ke budaya baru perlu proses yang tidak mudah dan waktu yang tidak sedikit. Yang ketiga, psikologi anak PAUD masih labil, maka harus sering mengingatkan tentang keyakinan kelas. Rencana tindak lanjut dan perbaikan. Pada semester 2 tahun ajaran 2022-2023 nanti, harapan saya yaitu saya dan semua stakeholder di sekolah berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif. Selain itu, guru kelas di masing-masing kelas dapat membuat keyakinan kelas, menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi, dan terus bergerak maju untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik dalam menciptakan suasana merdeka belajar dan bermain untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Berikut adalah dokumen aksi nyata dalam keyakinan kelas menciptakan budaya positif di sekolah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut adalah contoh perilaku murid sesuai keyakinan kelas. Yang pertama yaitu murid menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, murid mandiri dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, murid membereskan mainan sebagai bentuk tanggung jawab setelah mereka mainan bersama. Yang terakhir adalah murid saling bermaafan jika di antara mereka melakukan sebuah kesalahan terhadap teman yang lainnya. Assalamualaikum Mas Ezra. Namanya siapa? Ezra, dari kelas? Kelas Abu Bakar, kelas B1. Bu gurunya siapa? Bu Ati sama Bu Ike. Bu guru mau tanya nih, boleh nggak? Boleh. Nah, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Perasaan Mas Ezra bagaimana ketika sudah membuat keyakinan kelas? Oh, senang. Kenapa kok bisa senang? Karena sekolahannya rapi atau kelasnya jadi rapi ya. Terus keyakinan kelas yang sudah disusun kemarin apa saja ya Mas Ezra? Yang pertama, menjaga apa tak kemarin? Menjaga kelas agar bersih dan aman. Nah, terus kemarin disepakati juga ketika habis mainan itu diberesi, itu melatih tanggung jawab. Iya. Terus kalau mengerjakan tugas dikerjakan sendiri, namanya mandiri ya. Terus kalau misalnya berebut mainan atau tidak sengaja menabrak temannya, itu harus apa Mas? Harus saling memaafkan. Bu guru ulangi ya, keyakinan kelasnya ada berapa? 4. Yang pertama, menjaga kelas agar aman dan bersih. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, mandiri. Yang kelima, yang keempat, saling memaafkan. Ya, terima kasih Mas Ezra. Ya, assalamualaikum Mbak Kila. Waalaikumsalam. Iya, namanya siapa tadi? Mbak Kila, dari kelas Abu Bakar, kelas B1. Iya, bu gurunya siapa? Sama? Iya. Bu guru mau tanya nih, boleh nggak? Iya, bu guru mau tanya perasaan Mbak Kila bagaimana setelah kita sama-sama menyusun keyakinan kelas. Oh, senang. Iya, keyakinan kelas kemarin apa ya Mas? Maaf Mbak, yang sudah kita susun bersama-sama. Menjaga kelas agar bersih dan aman. Iya, selanjutnya yang kedua, ketika mainan harus diberesi, berarti melatih tanggung jawab. Iya. Terus kalau mengerjakan tugas dikerjakan sendiri, berarti itu mandiri. Iya. Terus yang selanjutnya, yang keempat, jika ada kesalahan dengan teman, jika berebut mainan misalnya, itu harus saling memaafkan. Iya, bu guru ulangi ya. Tadi keyakinan kelas ada berapa Mbak? 4 yang sudah kita susun. Yang pertama, menjaga kebersihan atau menjaga lingkungan kelas agar tetap bersih dan aman. Yang kedua,
tanggung. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, saling. Iya, itu keyakinan yang sudah kita susun di kelas B1. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih teman-teman. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Salatiga mau diserahkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di DKI Yang pertama saya ucapkan kepada kepala sekolah DKI Alhamdulillah saudari Indonesia dari pengalaman dan terima kasih sekali sudah mendampingi saya berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya materi yang akan kita bahas pada siang kali ini yaitu materi yang pertama yang termasuk dalam budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kontrol, keyakinan kelas dan disiplin. Berhubung kita sudah siap, mari kita bahas satu persatu. Yang materi kedua yaitu pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep positif tersebut. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dalam paradigma baru, jadi nanti diharapkan pembelajaran kita sesuai dengan paradigma yang baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yaitu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan murid dan berpihak pada murid. Kenapa? Karena kebutuhan murid sangat beragam sekali dan merujuk pada filosofi belajar dewasa. Filosofi belajar dewasa itu teman-teman ternyata mungkin apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan dalam mendidik itu sangatlah berbeda. Jadi guru itu adalah seorang petani, sedangkan murid adalah manusia. Jadi tugasnya hanya merawat. Nah, benih itu menjadi misalkan begini, benih itu adalah benih padi, maka kita tugasnya hanya merawat benih tersebut tumbuh menjadi sebuah tanaman padi begitu. Jadi guru istilahnya tidak bisa mengubah kodrat benih tersebut. Makanya pembelajaran dengan paradigma baru ini kita harus memahami karakteristik latar belakang anak tersebut. Makanya nanti sehingga menghasilkan yang berdiferensiasi dalam artian kebutuhan anak itu sangat berbeda karena dilatar belakangi dengan sesuatu atau kondisi rumah atau dari kodrat tertentu ayah dan ibunya sudah berbeda. Nah, pembelajaran yang bertujuan bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik murid untuk mengontrol dirinya dan pembentukan percaya diri. Disiplin berbeda dengan hukuman. Disiplin positif didorong oleh motivasi intrinsik dari perilaku dan pelaku. Jadi disiplin ini bukan harus dipaksa, tetapi disiplin ini kemauan dari pelaku
Jadi ketika kita menanamkan disiplin positif itu nanti diharapkan anak tersebut melakukan tindakan disiplin dengan didorong oleh motivasi intrinsik dari pelakunya sendiri. Seperti itu. Dan selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dari motivasi yang dosen dalam yang dinyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau seperti itu. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Melakukan disiplin untuk mendapatkan imbalan. Yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau dilihat dari ini tentunya poin yang ketiga itu yang kita harapkan untuk anak didik kita. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima dalam sebuah komunitas atau sebuah kelompok. Yang ketiga adalah kebebasan. Jadi setiap pelaku dalam sebuah komunitas tersebut merasa bebas menentukan. Yang selanjutnya adalah kesenangan dalam sebuah kelompok. Seorang anggota mempunyai kesenangan yang bisa dipenuhi. Selanjutnya adalah penguasaan. Jadi setiap anggota juga butuh penguasaan dalam sebuah pemerintahan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia ini salah satunya dipenuhi atau semuanya dipenuhi, tentunya manusia tersebut akan bahagia. Makanya jika ada salah satu hal yang tidak ada, maka merasa tidak nyaman. Yang selanjutnya posisi kontrol dalam diskusi. Posisi kontrol ini pertama yaitu pemberian, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Mari kita bahas satu persatu. 5 posisi kontrol seorang guru yaitu 1 sebagai penghukum. Jadi guru sebagai penghukum, jika ada anak yang salah itu menggunakan hukuman fisik dan hukuman verbal. Jadi ini hukuman fisik ini disuruh lari atau disuruh berdiri di depan kakinya dengan sakit seperti itu. Tapi kalau hukuman verbal itu kayak seperti kemoohan atau dia seperti itu. Guru yang menerapkan posisi itu akan berkata, kamu aturan saya atau awas saya mencapai, kamu selalu satu sama, selalu asli, selalu yang terakhir selesai. Jadi mungkin ketika ada anak yang mengerjakan terakhir kok kui atau itu saja yang terakhir. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi hanya di sini mungkin seperti zaman dulu ya, jadi guru pemegang penuh kewenangan dalam sebuah pembelajaran. Hasilnya murid akan marah, dendam, dan bersifat agresif. Jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, mau berganti, lebih buruk lagi, melihat motor atau mobil kebaikan akan menggunakan kendaraan tersebut dengan waktu. Jadi kayak dendam ya, karena menggunakan caranya sendiri. Yang kedua,
membuat merasa bersalah. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang membuat dengan lembut akan seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Maksudnya gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kedua kali. Terus akhirnya akan merasa bersalah. Bersalah setelah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap mendukung. Lebih bahaya daripada yang satu tadi. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid dalam menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan mendukung tapi guru mendukung. Di mana murid melupakan amanah dengan cara berpikir. Merasa aku kok tidak berguna, merasa aku kok salah terus dan sebagainya. Jadi ini juga masih dalam kategori yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan yang diharapkan posisi kontrol seorang guru. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan mengatur murid, namun tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa dibalik ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik. Jadi kayak antara ibu dan anak yang bisa seperti itu atau ayah dan anak. Guru di posisi teman menggunakan dan mengulangi seseorang. Mereka bisa dikatakan, demi bapak ya. Ayo lihat, ada bantuan bapak selama ini. Selanjutnya, kita harus tidak apa-apa. Kayak yang begitu yang membuat apa namanya ada hubungan antara ibu dan anak. Kalau ada guru yang seperti ayah dan hasilnya murid akan merasa senang dan akan dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja disebutkan murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Misalnya merupakan satu positif. Nah, kalau positif menerapkan apa namanya posisi ini, nanti kalau tidak mau kalau tidak ada posisi ya tidak mau, efeknya akan seperti itu. Nah, akibatnya tidak ada bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Jadi misalkan kelas A1 ada yang seperti itu sama Bu Siti, ketika Bu Siti tidak ada, akhirnya anak tersebut tidak bisa mengandalkan, tidak bisa diandalkan. Akibat lain dari banyak akan berbuat sesuatu bila ada guru tersebut. Kembali lagi salah satu guru kita tidak mengusulkan itu ya otomatis tidak mau. Kan belum tentu berlaku yang sama unggulan guru atau jadi kalau misalnya guru kelas A1 Bu Siti, nah orang karo Bu Siti nggak mau, kalau nggak mau sama Bu Siti, kalau nggak ada Bu Siti nggak mau seperti itu. Oke, itu yang nomor 3. Untuk yang keempat, sebagai pemakai
berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan ini. Sebagai seseorang yang menjalankan fungsi memantau. Jadi memantau itu tidak seperti kayak teman tadi. Nah, di sini ada sanksi dan konsekuensi. Tidak ada seorang yang melakukan kesalahan. Nah, di sini pertanyaan yang bisa diajukan oleh seorang orang tua, yaitu peraturannya apa? Apa yang telah dilakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, di sini sudah ada kayak konsekuensi dan sanksinya. Misalnya jika ada anak yang terlambat datang sekolah, itu sudah disepakati kemarin konsekuensinya apa? Kalau saya datang ke sekolah terlambat, maka nanti istirahatnya agak belakangan, misalnya seperti itu. Kalau saya lupakan itu, saya harus membersihkannya. Jika ada konsekuensi atau sanksi yang harus dilakukan ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Tentunya konsekuensi ini juga harus disepakati dulu sebelum berlaku konsekuensi tersebut. Misalnya anak ketika melakukan datang terlambat ke sekolah tadi, sebelumnya harus disepakati dulu. Maka seharusnya ketika awal tahun ajaran baru tidak ada kesepakatan luas atau keyakinan besar. Jika nanti berjalannya waktu tidak ada anak yang salah atau pikirannya tidak ada konsekuensi atau sanksi yang akibatkan oleh perbuatan anak. Hasilnya dari posisi kontrol ini adalah memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah membuat salah satu peraturan sekolah. Sudah saya jelaskan, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan karena sudah ada konsekuensi menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat atau mengerjakan tugas. Nah, ini misalnya konsekuensinya seperti itu. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat atau murid tidak bisa berpihak ke orang diri. Nah, tadi misalnya ini kasusnya anak tidak mengerjakan PR, tapi yang bukan KUB, bukan SD atau bukan tidak mengerjakan PR. Nah, nanti konsekuensinya harus mengerjakan jam istirahat. Tentunya guru sebagai pemantau harus menghubungi, karena kalau tidak dihubungi akan kabur. Artinya kurang maksimal hukuman tersebut atau konsekuensi tersebut. Nah, ini yang terakhir adalah orang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru bersama dididik. Yang salah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan dapat menemukan solusi kesalahannya sendiri. Nah, di sini pematangan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana membuat banyak kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer dapat mengatakan apa yang kita yakini, kembali lagi ke keyakinan kelas yang ada katakan tadi seperti awal pembelajaran ajaran baru. Nantinya apakah kamu meyakininya dengan kehadiran kelas tadi? Selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dari perkataan pertanyaan tadi, guru memberikan kesimpulan bagaimana dengan anak yang sedang mengalami permasalahan.
bagaimana ini anak terus agar bisa memperbaiki posisinya di hadapan pemanggilan atau posisinya di dalam kelas kita melakukan sebuah dengan menawarkan solusi biar anak bisa berpikir guru kalau menjadi anak yang mengalami sebuah kesalahan atau melakukan sebuah kesalahan, guru seyogianya juga menawarkan sebuah solusi, atau kalau tidak ditawarkan solusinya bagaimana biar anak memikirkan sendiri. Ketika anak sudah sudah tidak bisa memikir, mungkin guru baru menawarkan solusi. Hasilnya fokus ada pada murid, bukan membahagiakan atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dan tentu dengan bimbingan yang diharapkan dari posisi ini adalah nanti kita sebagai seorang posisi manajer. Jadi nanti kita sedikit berlatih. Nah, tentunya dengan adanya guru penggerak ini bersatu dalam berbeda, bagaimana kita sebagai generasi yang yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara terbuka dan mutlak, lepas dari latar belakang sejarah dan kesamaan. Jadi keyakinan ini yang kebajikan ini lepas dari agama Islam karena keyakinan ini adalah keyakinan yang disepakati, disepakati tersirat dan tersurat oleh semua anggota dalam lembaga atau komunitas tersebut, dan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari yang. Jadi dalam melakukan keyakinan kelas ini diharapkan anak sudah memotivasi dari karena keyakinan kelas sudah disepakati sebelumnya oleh murid dengan guru. Nah, selanjutnya adalah ketika restitusi. Ketika restitusi adalah proses menciptakan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu Gosen 2004. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan. Dalam dosen 199 seperti yang sudah saya katakan tadi, dalam posisi manajer guru juga menawarkan guru solusi apa ya yang akan kita lakukan jika kita melakukan kesalahan ini. Kalau anak sudah merasa bingung atau mungkin tidak menemukan jawabannya, barulah guru menawarkan sebuah solusi. Yang selanjutnya adalah restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Nah, positif dan memulihkan dirinya setelah bersalah. Jadi, ketika kita berbuat salah, mungkin dalam sebuah komunitas kita merasa bingung atau merasa minder dan berbuat salah itu. Tapi dengan restitusi ini, anak bisa mengembalikan anak ke dalam posisi yang semula. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku menyenangkan orang lain atau
anak mengalami atau melakukan kesalahan, inilah yang seharusnya kita lakukan. Tahapan segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas itu ketika anak misalnya datang terlambat ke sekolah. Cara menstabilkan identitasnya seperti ini. Kalau istilah Jawanya itu impulsif, kemudian anak itu tidak muncul atau anak itu tidak akan marah atau bersedia atau emosi. Terus validasi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah itu dari masih terlambat sekolah, nah seperti itu. Terus nanti anak akan menjawab. Nah, seperti tadi di kelas saya yang terlambat ternyata karena nonton TV sebelum berangkat sekolah. Nah, itu ada validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu yang sudah disepakati tadi, boleh kan menonton TV sebelum berangkat sekolah. Nah, itu tanggung jawab apa tidak? Tanggung jawab itu yang menjadi keyakinan adalah segitiga restitusi. Nah, itu harus kita lakukan. Kalau saya pribadi ya berusaha lah. Kita sudah mengetahui hal ini, maka jika kita ada anak yang salah atau kita yang salah, kita belajar menerapkan segitiga restitusi ini. Yaitu saya ulangi, menstabilkan identitas. Jadi anak bionya itu benar atau mungkin apa namanya, mari kita cari solusinya dari itu segitiga restitusi. Yang selanjutnya yaitu materi yang kedua, pengalaman dan pembelajaran yang saya alami seperti yang nah, aktivitas yang saya lakukan kemarin setelah saya buat jadwal tiket mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, ini salah satu cara untuk melatih anak agar lebih disiplin, bertanggung jawab. Nah, terus keyakinan kelas yang kami susun itu yang pertama menjaga lingkungan agar bersih dan aman, tanggung jawab, mandiri dan saling memaafkan. Karena istilah saya untuk kadang sering terjadi bukan saya. Kemarin diyakini oleh murid-murid saya, memaafkan itu kemarin yang saya lakukan. Nah, ini yang saya lakukan praktek segitiga restitusi saya sama Fajar.
seragam sekolah. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Itu tadi Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. testimoni dari Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. ketika setelah melakukan sertifikat restitusi. Nah, terima kasih untuk partisipasi teman-teman dalam sosialisasi ini. Terima kasih atas waktunya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Mungkin keyakinan sekolah keyakinan guru Bernafas dalam sila-silanya. oleh semua guru yang kayak keyakinan guru dalam sebuah keyakinan sekolah yang harus dibedakan adalah guru dan murid. Jadi ketika berhubungan guru dengan siswa mungkin dalam sebuah lembaga, nah itu namanya keyakinan sekolah. Tapi kalau di kalangan guru mungkin bisa dikatakan keyakinan guru. Maka ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, mungkin waktunya ya. Terima kasih waktunya untuk teman-teman. Semoga nanti kita bisa melakukan ilmu yang sudah kita pahami, yang sudah kita dapatkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang budaya positif kemarin. Nah, dari situ saya mendapat ilmu baru tentang bagaimana cara penanganan terhadap siswa-siswa kami di sini. Kami mendapat ilmu baru dari pemaparan Ibu Setiawati tersebut, dan juga pemaparannya yang dipaparkan oleh Ibu Setiawati itu sangat jelas. Dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Setiawati sangat menginspirasi kami, memberi ilmu baru kepada kami, dan juga mengedukasi kami semua. Dan terima kasih kepada Ibu Setiawati, semoga makin maju, sukses. Terima kasih kepada Ibu Setiawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya pendidik di TKIP Alfikro, nama saya Dewi Rahawati. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ibu Setiawati mengenai budaya positif. Dari apa yang disampaikan Ibu Setiawati, di sini saya bisa mendapat pencerahan dan merubah pola pikir saya. Kemudian penyampaian Bu Wati begitu komunikatif, inspiratif, sehingga menggugah saya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dari penyampaian Bu Wati mengenai budaya positif itu sendiri bisa merubah pola pikir para pendidik yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.